Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji dan syukur milik Allah Rabbul Alamin. Akbar ya Allah, keagungan Allah, kemahabesaran Allah sampai pada kita di pagi hari yang cerah ini. Ketetapan Allah Ta'ala yang berjalan di atas ubun-ubun kita. Tidak ada yang mampu menolak ketetapan Allah pun juga memalingkan takdir Allah. Bahwa di pagi hari yang cerah ini, di tengah suasana pandemi corona, lalu kemudian Allah tetap izinkan kita jamaah besar Masjid Al-Jihad untuk melaksanakan kegiatan yang luar biasa. Tidak setiap tempat lalu kemudian Allah izinkan untuk tuqam melaksanakan Idul Fitri, dan ini merupakan kenikmatan. Tak lupa rahmat dan keselamatan sampai pada baginda yang mulia Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana alhamdulillah sampai detik ini kesemangatan kita tetap untuk menggaungkan sunnah yang mulia Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan ibadah besar satu tahun satu kali, yaitu Idul Fitri. Bersinergis antara ulama dan umara berkumpul, bermusyawarah untuk menentukan siap tidak dan bisa tidak untuk kita laksanakan ibadah sholat besar ini, dan ternyata Allah Ta'ala izinkan. Maka sekali lagi, ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala, tepat bareng dengan terbenamnya matahari di tanggal 30 di bulan Ramadan kemarin, suasana dan alam sungguh berbeda. Kalau seandainya kerikil-kerikil tajam dapat bicara, maka tentunya banyak kisah yang ingin kita curhatkan di hadapan Allah Ta'ala. Banyak keluh kesah yang ingin kita hantarkan di hadapan Allah Ta'ala. Salah satunya kita dihadapkan pada wabah yang melanda negara tercinta Indonesia khususnya dan umumnya dunia. Kendati pun demikian hadirin,
untuk sebahagian kaum muslimin, orang-orang yang beriman, maka catat di dalam hati kita apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam anit taun, tentang wabah ini, corona kalau hari ini, maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan fa innahu adaban yab'athuhu Allah ala man yasha. Ini merupakan siksa dari Allah tabaraka wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, tanpa melihat tua dan muda, tanpa melihat laki-laki dan perempuan, tanpa melihat muslim dan non-muslim, siapapun yang Allah kehendaki, tanpa terkecuali mereka merasakan bagaimana dahsyatnya virus corona ini. Sisi lain hadirin, catatan besarnya wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin, rawahul Bukhari. Dan ternyata virus ini pun merupakan kasih sayang dari Allah tabaraka wa taala untuk orang-orang yang beriman. Catat kata kuncinya, merupakan azab untuk orang-orang yang Allah kehendaki dan merupakan kasih sayang untuk orang-orang yang beriman. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saya berdiri di sini mengajak hadirin sekalian yang ada di hadapan saya, wabil khusus untuk diri saya sendiri, mari kita tingkatkan ketakwaan kita hadirin di hadapan Allah tabaraka wa taala. Dengan waktu yang terbatas saya diberi izin untuk menyampaikan mau'izah, maka yang ingin saya sampaikan, hadirkan akbariyah Allah di tengah wabah. Akbariyah di tengah wabah. Ketika pegikan takbir berbarengan dengan terbenamnya matahari di tanggal 30 di bulan Ramadan, di setiap penjuru dunia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha besar Allah. Para ulama lalu kemudian mengatakan ketika Allah tabaraka wa ta'ala berfirman walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di ayat itu hadirin, Allah tabaraka wa ta'ala memerintah kita untuk bertakbir, besarkan nama Allah, hadirkan rububiyatullah, hadirkan hanya Allah, zat yang maha mengatur, zat yang maha mengurus, zat yang maha menentukan, zat yang maha menghendaki, tanpa campur tangan Allah hadirin. Maka kita hanya tumpukan daging yang hanya bernapas saja, tanpa campur tangan Allah. Maka wabah virus corona ini tidak akan berlalu di hadapan kita. Tidak bisa kita memposisikan dan meyakini bahwa kebersihan satu-satunya cara untuk terhindar dari wabah corona. Kalau itu demikian adanya, maka negara Italia di benua Eropa yang jauh paling bersih di antara negara yang ada di benua Eropa tidak akan terkena wabah virus corona. Lalu kemudian, kalau kewaspadaan menjadi identitas bahwa orang tersebut tidak akan mendapatkan dan terpapar virus corona, maka barangkali tidak akan banyak para medis yang lalu kemudian terpapar terkena virus corona, bahkan berujung dengan kematian. Hadirin, ingat akan hal ini. Pun juga disampaikan bahwa 4 sehat 5 sempurna, gaya hidup sehat, lalu kemudian akan menumbuhkan imunitas yang tinggi dan berujung virus corona akan takut untuk orang-orang yang menjaga kesehatan. Maka kenyataannya, kenapa lalu kemudian banyak para atlet yang terpapar virus corona? Pertanyaannya, kenapa itu terjadi?
Jawaban besarnya hadirin yang disampaikan para ulama, ternyata aqdarullah la yuqabbiluha bi'aqlin makhsusin, bahwa ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak bisa dibentrokkan dengan akal dan logika, bahkan teknologi canggih sekalipun. Negara yang lalu kemudian kita tahu bersama teknologinya sangat luar biasa, tidak ada yang mampu menyaingi negara tersebut sampai detik ini, tidak mampu menciptakan apa obat yang bisa memusnahkan virus corona ini. Maka di sini hadirin, melalui mimbar yang singkat ini, saya ingin sampaikan bahwa ternyata di balik semua ini adalah akbariyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali Allah ingin ajak bicara orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa besar, orang-orang yang ceritanya ilmuwan tinggi, orang-orang yang lebih mengetengahkan akal dan perasaannya. Pastikan bahwa qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, inna lil aqli haddan yantahi ilaih kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Ingat bahwa untuk akal ada batasnya, untuk teknologi ada batasnya, untuk ilmu pengetahuan ada batasnya, seperti ada batas ketika pandangan kita melihat. Walaisa lillah, dan tidak demikian halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu 3 poin yang ingin saya sampaikan. Akbariyah Allah di tengah wabah. Yang pertama, bahwa catat, tidaklah ini terjadi melainkan karena sebab dosa-dosa kita. Dalam satu riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, seorang sahabat bertanya, anuhlik wa fina salihun, apa Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menghancurkan kita dengan wabah ini dalam keadaan banyak di antara kita orang-orang yang solih? Lalu kemudian beliau alaihi salatu wasallam menjawab, na'am, idza kathural qadh. Betul, apabila kemaksiatan telah merajalela, apabila Allah Tabaraka wa Ta'ala dinomor sekiankan, apabila akal didewa-dewakan, apabila perasaan dijadikan standar kebenaran, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan turunkan azab dan siksa untuk kita sekalian. Maka oleh sebab itu, di antara solusinya, salah satu solusi kita ingin sampaikan di kesempatan yang singkat ini dalam surah Al-Anfal, di antaranya di ayat 33. Allah Tabaraka wa Ta'ala tegas menyampaikan, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menimpakan wabah, akan menimpakan siksa dalam keadaan engkau Muhammad bersama mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum, dan tidak pun juga Allah akan memberikan wabah, memberikan siksa, wa hum yastaghfirun, dalam keadaan mereka beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Al-Imam Ibnu Katsir menukil perkataan seorang sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, fihim amanan. Untuk mereka, kata Abdullah bin Abbas, memiliki 2 keamanan. Yang dimaksud adalah tolak bala di zaman beliau alaihi salatu wassalam. Yang pertama an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua istighfar. Fadahaban Nabi, kata beliau, Rasulullah telah wafat, wa baqiyal istighfar, dan yang tersisa adalah istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Hadirin, jamaah masjid besar Taman Pokok Katapang Al-Jihad munculkan al-i'tiraf bidzanbi, munculkan bahwa kita itu pendosa. Hadirin, kalau betul antum ingin Allah Tabaraka wa Ta'ala cabut wabah ini di negara kita tercinta, maka lawan al-i'tiraf bidzanbi, hadirkan bahwa kita itu pendosa. Hadirin, munculkan perasaan bahwa kulla sa'atin wa kulla waqtin minal awqat, kulla sa'atin
kita itu melakukan dosa, kita pendosa, lupa terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka pantas kalau Allah hadirkan wabah ini. Yang kedua, dalam surah Ar-Rum tegas Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan ini, wabah ini bima kasabat aydin nas. Di 7 tempat dalam Al-Quran yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu karena waktu. Alhasil seluruhnya dengan sebab kita, dosa kita, pelanggaran kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa akan terus wabah ini terjadi? Tidak. Tujuan Allah liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, untuk mengantarkan supaya kita sadar, lalu kemudian la'annahum yarji'un kata Allah, supaya kembali kepada Allah. Allah membangunkan kita dari kemaksiatan. Hei, cukup kemaksiatan yang antum lakukan. Kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Bukan APD, bukan standar WHO, mohon izin saya sampaikan. Bukan protokol yang terus didengung-dengungkan dari Allah, yang jiwa saya di genggaman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah, hanya Allah yang mampu mencabut bala yang terjadi di Indonesia ini, tanpa kita menyudutkan dan mengecilkan standar WHO, protokol kesehatan, bagaimana pemerintah menggaung-gaungkan cara untuk memutuskan mata rantai. Kita amini bersama. Hanya nitip hadirin, jangan lupakan Allah. Kenapa lu kemudian hari ini orang berpikir dengan akal dan perasaan, jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ingat kata Allah di antaranya dalam surah Al-Ahzab di ayat 17, man dzalladzi ya'zimukum minallah in arada bikum su'a au arada bikum rahmah. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, siapa zat yang mampu melindungi kita, menjaga kita, menjadi tameng untuk kita ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala datangkan bala, datangkan wabah, datangkan virus. Siapa? Silahkan antum jawab dengan kesombongan. Siapa? Saya tanya. Maka jawaban yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, bahkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Ketika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Bahkan di ayat yang selanjutnya yang terakhir ingin saya sampaikan, kata Allah, in aradani bidurrin hal kunna kasifatu durri. Kalau seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki aku mendapatkan bala, tertimpa bencana, wabah penyakit, hal kunna kasifatu durri. Apa mereka? Berkata Imam Ibnu Katsir, mereka yang dimaksud adalah alihah ghairallah, adalah sesembahan selain Allah. Yang dimaksud adalah siapapun yang menurut kita mampu menyembuhkan kita, yang menurut kita mampu menolak madarat. Kata Allah, hal kunna kasifatu durri. Apa mereka mampu untuk menolak, mampu untuk mencegah virus dan wabah yang lalu kemudian sampai kepada kita? Maka jawabannya tidak. Oleh karena itu hadirin, melalui mimbar yang sangat singkat ini, solusi yang pertama tadi istighfar, lalu kemudian yang kedua, dan sini akhir pembicaraan saya, jagalah Allah hadirin. Ittaqullah haitsu ma kuntum. Jagalah Allah. Demi Allah yang jiwa saya di genggaman Allah Tabaraka wa Ta'ala, dunia ini sebentar lagi hadirin. Apa lalu kemudian yang akan kita eluk-elukan adalah jabatan, kemewahan, fasilitas yang selama ini kita gaungkan? Ternyata tidak hadirin. Ketika bertemu dengan ketetapan Allah, Masya Allah, ketetapan dan kehendak Allah, karena yang terbukti, wa ma lam yasha lam yakun, dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Begitu Rasulullah SAW telah menyampaikan, ikhwatillah, jagalah Allah, ya niscaya Allah akan menjaga antum sekalian, kita sekalian. Hadirin,
Ma'asyiral muslimin, mohon izin saya sampaikan karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan beberapa mayudoh yang bisa khatib sampaikan, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk antum sekalian, bisa diambil pelajaran. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Amin. Wa la taj'al alladhina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Zat yang memberikan izin dan menolak, maka tolaklah wabah dan bencana yang kita rasakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kasih sayang-Mu mengungguli kebencian-Mu, ya Allah. Kalau itu memang berangkat dari kebencian-Mu, ya Allah, maka hadirkan kasih sayang-Mu untuk kita, khususnya jemaah Masjid Al-Jihad, ya Allah. Ya Allah, ya Musarrifas su', Engkau hanya Zat yang mampu memalingkan balai ini. Maka hindarkan kami dari bala yang menimpa diri kami. Selamatkan kami, ya Allah. Sehatkan kami, ya Allah. Ibu bapak kami yang sudah tua, ya Allah. Putra putri kami yang sedang indahnya mencari ilmu. Cabut bala pada negeri tercinta kami. Allahumma afriq alaina sabr wa sabbit aqdamana, tetapkan kesabaran untuk kami, ya Allah. Wa sabbit aqdamana, tetapkan kaki kami untuk tetap istiqomah di hadapan-Mu, ya Allah, di tengah wabah virus corona ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.